Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Bilofas Tempul, NIM 2122400. Jadi pada kesempatan kali ini saya di sini akan menjelaskan materi terkait pernikahan. Jadi apa itu pernikahan? Pernikahan itu merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Nah, jadi pernikahan ini adalah adanya hubungan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Jika dilakukan tanpa adanya akad atau ijab kabul, maka itu adalah suatu termasuk kepada zina. Nah, untuk menghindari zina ini, maka diadakannya ijab kabul atau perkawinan atau biasa kita sebut dengan pernikahan, sehingga hubungan mereka ini menjadi halal. Sebagaimana pernikahan ini sudah Allah terangkan dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang membahas pernikahan ini itu pada surah Ar-Rum ayat 21 yang terjemahannya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakanmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Nah, inilah dalil tentang pernikahan. Lalu pada pernikahan itu Allah atur. Jadi hukum pernikahan itu ada 5 hukum. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu mubah, yang ketiga itu halal, makruh, dan bisa juga menjadi haram. Nah, apa maksud dari pernikahan yang wajib? Nah, jadi pernikahan yang wajib ini apabila seseorang itu sudah cukup secara ekonomi, sudah cukup secara psikis ataupun fisik, ataupun sudah mampu untuk melakukan suatu kewajiban jika dilaksanakannya pernikahan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan sunnah? Yaitu orang yang sudah mampu secara ekonomi, secara finansial, dan itu tidak dikhawatirkan padanya terjadi sesuatu perbuatan zina. Lalu ada mubah. Mubah itu adalah suatu pernikahan yang boleh atau tidak ada unsur di mana seseorang itu jika tidak menikah dia tidak terjerumus kepada zina. Nah, jadi dia contohnya itu, simpelnya itu dia bisa menjaga dirinya dari perbuatan zina. Lalu apa itu makruh? Jadi hukum pernikahan yang makruh itu ketika terjadinya pernikahan namun secara ekonomi itu masih belum memadai. Nah, jadi kenapa makruh hukumnya? Nanti ketika terjadi pernikahan dikhawatirkan sang suami itu bisa menzolimi istrinya. Lalu ada yang dinamakan dengan haram. Kenapa dikatakan haram? Jika pernikahan itu dilakukan hanya untuk menganiaya pasangannya. Jadi pernikahan ini haram karena dapat menyakiti dari pasangan. Jadi dalam pernikahan, ketika sudah dilangsungkannya ijab kabul, maka akan ada hak dan kewajiban pasangan suami istri. Yang pertama, itu adalah halalnya pergaulan. Yang semula pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu haram. Nah, ketika diberlangsungkannya pernikahan, maka pergaulan tersebut menjadi halal. Yang kemudian itu ada saling mewarisi. Maksudnya, ketika terjadi pernikahan, maka suami dan istri itu akan saling mewarisi. Yang ketiga itu adalah menghubungkan nasab anak, yang tentunya dalam pernikahan itu adalah kita dianjurkan untuk mempunyai keturunan, yaitu untuk menghubungkan nasab anak. Yang terakhir itu adalah pergaulan yang setara atau pergaulan yang baik. Yang terakhir, bagaimana jika dalam pernikahan itu ada konflik?
konfliknya itu seperti nusyos, yaitu tidak tertunaikannya kewajiban yang menjadi hak suatu pasangan. Nah, bagaimana cara untuk mendamaikannya? Yang pertama itu dengan cara menegur pasangan. Yang kedua itu tinggalkan di tempat tidur. Yang ketiga itu tinggalkan tempat tidur. Yang keempat itu baru bisa dipukul. Lalu ada itu shigot, yaitu terpecahnya hubungan suami istri. Bagaimana cara mendamaikannya? Yaitu dengan cara mendamaikan kedua belah pihak, yang dimana juru damainya itu berasal dari keluarga masing-masing. Nah, mungkin itu saja materi saya pada hari ini. Jika ada kata saya yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.